Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rayu Merdeka, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel Kejawen Revolusioner, sebuah channel yang membahas, mengupas secara tuntas tentang roda kehidupan anak yang lahir pada hari Sabtu Pahing. Bagaimana siklus kehidupan anak yang lahir pada Sabtu Pahing, tentang rejeki, jodoh, asmara, karir, dan lain sebagainya. Yuk ikuti video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Baiklah sedulur, sebelum saya memulai video ini, alangkah baiknya saya meminta kepada teman-teman sedulur dimanapun berada untuk mendukung channel ini dengan cara di subscribe, like, dan share. Sebuah tindakan yang mudah bagi sedulur tapi sangat berarti bagi kemajuan channel Kejawen Revolusioner. Yuk, terima kasih, ikuti ulasan video ini sampai selesai. Baiklah, anak yang lahir pada Sabtu Pahing memiliki nilai 18, nilai tertinggi, rajanya nilai di hari kelahiran. 18 nilainya dari mana Ki? Sabtu nilainya 9 ditambah Pahing nilainya 9, totalnya 18. Biasanya anak yang lahir pada Sabtu Pahing memulai siklus roda kehidupan di usia 0 ke 6 tahun. Angka 6 angka kejayaan. Anaknya mudah diatur, anaknya sehat, rezeki orang tua juga bagus, masa kecil yang menyenangkan. Lanjut ke usia 6 ke 12 tahun, jatuh nilainya ke angka 1. Angka kehilangan, kehancuran, gelap gulita. Ibarat tadi ya, di usia 0 ke 6 tahun sedang bagus-bagusnya, sedang cemerlang-cemerlangnya. Begitu menginjak usia siklus 6 ke 12 tahun, angka 1, karakternya pemurung, pendiam, ya, sulit diatur. Ini kan menginjak masa sekolah dasar. Efeknya biasanya anaknya menjadi susah untuk disuruh sekolah. Jadi sedulur, orang tua harus bersabar menghadapi anak yang sedang memiliki siklus kehidupan di nilai 1. Ya, karena anaknya sering nangis, rewel, sulit diatur, dan kesehatan, dan plus orang tuanya dari bapaknya pun berimbas rezekinya agak menurun. Lanjut ke usia 12-18 tahun memiliki nilai 2. Tadi 1 naik ke 2. 2 di sini mengartikan arti yang biasa-biasa saja. Dibilang pinter tidak, dibilang bodoh tidak. Jadi seperti anak pada normalnya saja, biasa saja, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Netral saja, biasa-biasa saja. Plus 24 langsung loncat ke 4. Jadi anak yang lahir hari Sabtu itu tidak ada angka 3-nya, angka pecah pamor. Jadi langsung loncat ke 4. 4 di sini mengartikan anaknya mulai berkembang dewasa, wawasannya luas, banyak teman, mudah bergaul, sehat. Di sini kesempatan kehidupan kedepannya, masa depannya mulai tersusun rapi, dewasa, anaknya cekatan, ya. Namun jangan heran apabila anak yang lahir Sabtu Pahing ini memiliki wawasan yang berbeda dengan pandangan umum. Mereka itu seorang petarung. Mereka itu sulit untuk dihentikan jika mereka memiliki keinginan dan harapan cita-citanya. Lanjut ke usia 24-30, nilai 5. Nilai semifinal, rezekinya bagus, kesehatannya bagus, kesempatan masa depannya bagus. Sudah merasakan kebaikan, kesuksesan, dan kebahagiaan sudah merasakan. Oh iya, sedulur, bagi teman-teman yang mau menikah, ini boleh saja antara siklus 18, 24, 24, 30. Ini nilai yang bagus untuk melangsungkan pernikahan. Ya, bagus untuk melangsungkan pernikahan. Lebih bagus lagi di usia 24, 30 karena nilai yang baik. Insya Allah rezekinya bagus, baik. Ketika melakukan pernikahan itu rezekinya ada, dan insya Allah bisa berjalan dengan yang mewah. Lanjut di usia 30, 36, angka 6, angka kejayaan. Lah, disinilah orang yang lahir hari Sabtu Pahing itu sudah meraih kesuksesan di usia muda. Derajat,
pangkat, rejeki, rumah tangga mereka mengalami sebuah peningkatan yang luar biasa. Ya, rata-rata anak Sabtu Pahing itu di usia muda sudah meraih kesuksesan. Tapi dengan catatan bagi mereka yang mau berjuang dari usia muda, bukan mereka yang berleha-leha, nggak mau bergerak, nggak mau berusaha. Lanjut ke usia 36 ke 42, muter lagi, nilai 1, jatuh lagi. Tiba-tiba yang tadinya terang benderang jadi makpet, jadi pemurung, kesehatannya terganggu, kehilangan kesedihan, biasanya kehilangan orang-orang yang disayang, orang tua dan lain sebagainya. Jadi angka 1 di sini adalah angka keramat, angka yang paling tidak disenangkan oleh semua kalangan. Jadi bagi yang usaha, jangan heran, jangan kaget apabila usaha Anda hancur ketika masuk di usia 36-42, karena kalian sudah membangun usaha. Ini untuk yang usaha loh ya. Lagi bagus-bagusnya usaha naik dari 30, 36 bagus, tiba-tiba masuk usia 36-42 hancur. Ya, customer hilang. Kejadian-kejadian yang di luar dugaan, kebakaran, ketipu, kerugian dan lain sebagainya. Itu saya tegaskan, itu bukan karena ada orang yang zolim atau orang yang nyantet dan sebagainya, bukan ya. Tapi karena memang roda kehidupan kalian sedang jatuh di angka 1, angka kehancuran, angka paling pahit di antara angka yang lain. Jadi nggak boleh kalian bersuuzon apabila kalian usaha tiba-tiba hancur, tapi dalam siklus nilai 1, nggak boleh suuzon. Itu sering terjadi oleh klien saya, pasien-pasien saya mengklaim, Ki, tadinya saya usaha bagus, usaha lancar, maju, uang tuh gampang dicari, sehari 30 juta, 50 juta, tapi kenapa sekarang bisa hancur, bisa bangkrut, klien hancur, ditipu dan lain sebagainya. Itu bukan karena ada persaingan bisnis atau ada orang yang zolim, tapi karena memang angka kalian jatuh di angka kehancuran. Jadi seperti itu. Lanjut, 42, 48 nilainya 2, nilai biasa-biasa saja, kembali normal. Tapi bagi yang pengusaha, sekali lagi, walaupun dia bekerja sekuat apapun mencari uang, itu hasilnya hanya segitu tok. Nggak bisa lebih, nggak bisa nabung, istilahnya seperti itu. Berusaha sekuat apapun, hasilnya segitu aja, cukup buat makan aja, cukup buat kebutuhan pada saat itu saja, tidak bisa menabung, tidak bisa untuk hal-hal yang sifatnya sekunder ya. Lanjut ke usia 48, 54, kembali naik angka 4, mulai naik angka anak tangga lagi, mulai membangun lagi, rezekinya mulai terbuka lagi, usahanya mulai lancar kembali. Lanjut ke usia 54, 60, angka 5, angka semifinal, rezeki semakin deras, kesehatan oke, semangat oke, banyak teman lagi yang datang, yang tadinya teman pada hilang. Ketika dinilai 1, tiba-tiba teman-teman berbondong-bondong datang, "Oi, minjem duit dong, bantuin dong." Nah, jangan heran ya. Jangan heran kalau kita tuh sering dengar, "Oh, temen adanya ketika sukses doang. Ketika hancur mah nggak ada." Ya, wajar. Kenapa wajar ya? Karena memang itulah siklus roda kehidupan. Nggak usah heran ketika kita tahu rumus roda kehidupan, kita hanya bisa tersenyum, bisa lebih legowo, lebih eling, lebih waspada. Jadi seperti itu positifnya teman-teman jika kalian mengerti tentang rumus roda kehidupan ini. Lanjut ke usia 60-66, angka 6, nilai 6, nilai kejayaan. Nilai di mana biasanya niat hajat kita terkabul. Ketika bagi umat muslim yang mau umroh atau pergi haji, insya Allah terkabul. Ketika di angka 6, ingin punya rumah, insya Allah terkabul. Ingin punya segala-galanya, insya Allah terkabul. Ini masa-masa jaya ketika nilai 6. Jadi manfaatkan, persiapkan, dibangun ya, ditata. Jangan berleha-leha kembali. Kesuksesan hanya bagi mereka yang mau berjuang dan berdedikasi dalam meraih cita-cita mereka, bukan untuk orang-orang yang malas. Intinya seperti itu. Lanjut kembali di usia 66-72, kembali ke angka 1, nilai kehancuran, nilai kesedihan. Makanya ketika kalian tahu siklus kalian, itu harus mempersiapkan diri.
ya, harus mempersiapkan diri. Hati-hati dilanda rasa boros, kehancuran, mohon maaf juga kesehatan ini pasti terganggu. Selain usianya sudah tidak muda, jatuhnya juga di angka keburukan. Jadi harus semua dipersiapkan, harus ada rambu-rambunya biar kita tuh eling lan waspada. Seperti itu terus berputar siklus ini per 6 tahun, 0 ke 6, 6, 12, 12, 18. Itulah roda kehidupan anak yang lahir pada hari Sabtu Pahing. Intinya itu saja, kurang lebihnya ini sifatnya tidak mutlak, ini hanyalah berupa gambaran atau rumus dari roda kehidupan. Ini bisa berubah, ini bisa meleset. Ada 3 faktor yang bisa merubah ini semua, yaitu dari pendidikan, lingkungan, dan juga faktor genetik. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kekurangan, kekhilafan, kesalahan selalu ada dalam diri saya Al-Fakir. Di sini saya hanya bertujuan untuk mensyiarkan ilmu dan budaya, khususnya budaya Nusantara, agar tidak kemakan oleh perkembangan zaman yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Terima kasih saya ucapkan kepada sedulur dimanapun berada. Jangan lupa didukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.